Kembali lagi kita pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi IPS kali ini dengan tidak lupa ini pembelajaran dari SMP Negeri 3 Srikala Kabupaten Dairi. Ini dibuat sebagai media ajar dari saya guru IPS-mu Dina Mariana Simatupang. Topik kita hari ini adalah peninggalan sejarah masa Islam. Apa-apa saja peninggalan sejarah masa Islam itu akan kita bahas nanti melalui proses pembelajaran kita ini. Nah, di dalam proses pembelajaran yang sekarang terjadi, Ibu berharap selama pembelajaran berlangsung kamu jagalah ketenangan saat proses belajar. Ketenangan pada saat proses belajar itu seperti apa? Adalah ketenangan untuk menjadi situasi kondusif saat pembelajaran daring berlangsung. Misalnya kamu berada di dalam lingkungan yang aman, kamu berada di lingkungan yang tidak berisik, serta usahakan kamu memiliki sinyal atau kuota yang mencukupi selama proses pembelajaran daring ini. Oke, untuk memulainya tidak lupa kita harus menyetujui dan mengetahui apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Di sini Ibu buat ada 5 topik tujuan pembelajaran. Kelima tujuan pembelajaran ini nanti akan diakumulasikan dan dilihat pada kemampuan kamu mempresentasikan hasil diskusi secara baik dan benar mengenai benda serta fungsi dari benda peninggalan sejarah masa Islam pada tahap akhirnya. Untuk memudahkannya nanti Ibu akan membuatnya dalam penilaian yang akan diambil dalam 3 aspek. Apa saja penilaiannya? Itu adalah tugas individu, diskusi kelompok serta keterampilan dalam presentasi. Tugas individu dan diskusi kelompok itu nanti dapat kamu lihat lembar kerja peserta didiknya seperti biasa di dalam Google Classroom. Sementara keterampilan dalam presentasi Ibu akan melihat selama proses diskusi serta bagaimana pencapaian dari ketepatan hasil diskusi kamu dilihat dari karyanya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kamu memperhatikan topik dan ceramah singkat Ibu ini. Peninggalan sejarah masa Islam itu seperti yang kita ketahui, agama Islam masuk ke Indonesia diprediksi sekitar abad ke-7 dan ke-8. Hal ini dapat kita lihat dari adanya perkampungan Islam di sektor atau sekitar Selat Malaka. Nah, perkembangan agama Islam ini yang ada di Indonesia akhirnya terlihat pada banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang pada masa itu juga turut memberikan dampak bagi kehidupan di Indonesia pada saat agama Islam. Apa saja dampaknya? Berdampak pada sistem kehidupan atau pola kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, sistem kehidupan dan pola itu akan memberikan sesuatu yang dapat kita lihat secara kasat mata. Misalnya adalah yang kita sering sebut dengan peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ini nanti dapat berupa benda dan dapat berupa kebudayaan. Kamu dapat melihat dan mengamati video yang akan Ibu bagikan pada slide berikutnya. Kamu simak dengan baik ya videonya. Demikian videonya pembelajaran Ibu. Semoga dapat bermanfaat dan simak dengan baik.